bersama Bina Taruna Bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali kita bertemu lagi dengan Bu Rati. Hari ini Ibu akan menyampaikan materi Bahasa Indonesia di kelas 12 tentang surat lamaran pekerjaan. Perlu kalian ketahui bahwa surat lamaran pekerjaan itu ada pada bagian KD 3.1. KD 3.1 itu berbunyi mengidentifikasi isi, struktur, dan sistematika surat lamaran pekerjaan. Kemudian nanti di akhir kita dapat menyimpulkan unsur sistematika penulisan surat lamaran pekerjaan. Sebelumnya Bu Rati tanya dulu nih dengan kalian, adakah yang ingat dengan jenis surat? Ya, surat itu ada yang termasuk surat resmi dan surat tidak resmi. Surat lamaran pekerjaan posisinya adalah di dalam jenis surat resmi. Kenapa? Karena surat lamaran pekerjaan itu penulisannya mengikuti dengan aturan-aturan penulisan. Contoh ya, dalam surat lamaran pekerjaan kita harus menggunakan kalimat efektif, kalimat bahasa Indonesia yang baik dan benar. Dan tentunya di dalam penulisan itu kita pun harus menuliskan kalimat yang mengandung makna impersif. Apakah itu makna impersif? Kalau kalian tahu, alhamdulillah, berarti kalian tetap belajar dan mengikuti pelajaran bahasa Indonesia. Di sini ada boleh sekilas Bu Rati sampaikan bahwa kalimat impersif itu adalah kalimat yang mempromosikan diri kita, kemudian menimbulkan kesan supaya orang yang mendengar, yang membaca apa yang kita sampaikan menimbulkan kesan positif dan menarik, ingin tahu lebih dalam siapakah kita sebenarnya. Baik anak-anakku, kita mulai dengan pelajaran surat lamaran pekerjaan. Kita lihat dengan peta konsepnya dulu ya. Peta konsep unsur surat lamaran pekerjaan itu yang pertama adalah isi. Isi itu terdiri dari apa saja? Isi itu terdiri dari pengajuan lamaran si pelamar pekerjaan. Contohnya seperti apa kalimat yang bisa kalian tuliskan dalam pengajuan lamaran? Contoh ya, misalnya kalian mendapatkan informasi lamaran pekerjaan berdasarkan iklan. Setelah kalian menyampaikan berdasarkan iklan lamaran pekerjaan di media Kompas, kalian akan mengatakan, saya ingin mengajukan lamaran pekerjaan sebagai apa yang kalian inginkan di sana? Sebagai karyawankah? Atau sebagai direkturkah? Atau sebagai apa yang kalian inginkan? Itu yang dimaksud dengan kalimat pengajuan lamaran. Kemudian isi yang kedua, kalian pun harus ingat di dalam surat lamaran pekerjaan, karena kita berharap kita dapat diterima dan menjadi pegawai di perusahaan atau instansi yang kita inginkan, kita harus mempromosikan diri kita. Boleh sombong? Boleh, tapi sombongnya bertanggung jawab, tidak arogan ya. Boleh kita mempromosikan diri dengan kemahiran, kemampuan yang kita punya. Boleh saya menyampaikan saya seorang gadis berparas cantik, boleh, tidak ada yang melarang itu. Asalkan nanti dibuktikan apa yang kalian sampaikan dalam kalimat itu ada pertanggungjawaban. Berupa apa? Nanti ada dalam berupa lampiran. Oke ya. Kemudian isi yang berikutnya adalah identitas. Pasti orang nggak kenal dengan kita kalau kita tidak menyampaikan siapakah kita yang sebenarnya. Identitas tidak jauh dari nama. Siapa nama kamu? Ya. Kemudian alamat kamu di mana? Usia kamu, tempat tanggal lahir itu ada dalam bagian identitas. Kalau sekarang ya kita mendapatkan informasi secara cepat. Makanya sekarang kadang dilengkapi dengan identitas itu adalah nomor telepon seluler. Kalau zaman ibu nih, kita dapat informasi bahwa kita diterima itu melalui surat panggilan, melalui pos. Makanya kita menuliskan alamat surat adalah alamat tempat tinggal, bukan berdasarkan alamat KTP yang kita punya. Gitu ya, itu yang harus kalian ingat ketika kalian menuliskan identitas dalam surat lamaran pekerjaan. Kemudian lampiran. Untuk apa lampiran harus ada, Bu? Yang tadi Bu Rati katakan, jika kalian mempromosikan diri, saya mampu berbahasa Inggris, saya mampu bekerja dengan baik secara individu maupun dalam satu tim, saya mampu menggunakan operasi komputer, berarti semua itu kalian buktikan dalam sebuah lampiran. Tentunya kalau kalian melamar sebagai tenaga administrasi, kalian harus lulus S1 ya, dalam fakultas ekonomi mungkin. Jurusannya apa, Bu? Akuntansi mungkin. Kan bisa saja. Itu adalah pembuktian bahwa promosi diri kalian dibuktikan dengan lampiran secara tertulis berupa ijazah, sertifikat ya. Letak domisili kalian dibuktikan dengan KTP kalian
ya. Kemudian wajah kalian yang katakan saya adalah seorang gadis yang berparas cantik, kalian buktikan dengan pas foto kalian. Itu tadi lampiran-lampiran yang walaupun tidak disampaikan dalam persyaratan iklan surat lamaran pekerjaan, tapi tetap kalian harus sampaikan. Apa saja lampiran yang wajib ada? Satu adalah fotokopi ijazah, kemudian kalian diminta untuk membuat daftar riwayat hidup. Apa fungsi dari daftar riwayat hidup? Supaya orang yang membaca mengenal pendidikan kita, siapakah kita, potensi apa selain dengan bidang pendidikan formal, ada potensi apa yang dimiliki oleh kita. Itulah fungsi dari daftar riwayat hidup. Kemudian fotokopi KTP yang pasti dan pas foto yang harus ada. Jika ada sertifikat, silahkan kalian lampirkan. Jika tidak ada, kalian tidak boleh untuk melengkapi sertifikat bohongan. Ya nak ya, karena kita mempromosikan diri kita memperkenalkan diri kita secara bertanggung jawab dan kejujuran yang paling utama. Ya, peta konsep yang kedua mengenai struktur penulisan surat lamaran pekerjaan. Kita lihat di sini ada pernyataan umum, yang kedua adalah argumentasi, dan yang ketiga itu adalah penegasan ulang. Kalau kalian lihat nih isi dari struktur penulisan surat lamaran pekerjaan, kalian akan teringat dengan teks apa nak? Ya, dengan teks eksposisi. Iya, kenapa surat lamaran pekerjaan itu masuk dalam teks eksposisi? Ada yang tahu? Oke, berarti yakin sekali kalian tahu dan bisa menjawabnya kalau kita saling bertatap muka ya. Oke, surat lamaran masuk dalam teks eksposisi karena memang dalam surat lamaran kita menginformasikan pengajuan lamaran pekerjaan kepada pemimpin atau direktur dari perusahaan yang kita inginkan. Ya, kita menyampaikan kemampuan diri kita mengajukan diri untuk dapat diterima sebagai karyawan di PT atau instansi yang kita inginkan. Begitu ya nak ya. Oke, sekarang kita bahas satu persatu mengenai struktur surat lamaran pekerjaan. Yang pertama itu adalah penegasan pernyataan umum. Terdapatnya pada bagian awal. Apa yang kita tuliskan pada bagian awal pernyataan umum itu? Segala sesuatu informasi mengenai pernyataan yang masih bersifat umum. Untuk apakah kita menuliskan surat? Ada di situ. Memohon mengajukan lamaran untuk dapat diterima sebagai karyawan. Kemudian secara umum kita memberikan identitas diri kita. Ada pada bagian pernyataan umum. Yang kedua, setelah kita memperkenalkan diri, setelah kita menyampaikan permohonan kita memberikan keyakinan kepada yang membaca. Itu pada bagian struktur berupa argumentasi. Meyakinkan diri kita, meyakinkan orang lain dengan apa yang kita mampu. Contoh kalimatnya yang tadi berarti sampaikan, saya seorang gadis berparas cantik, atau saya mampu bekerja secara individu maupun dalam tim, dan saya dapat bekerja cepat, atau apapun yang ingin kamu sampaikan tentang diri kalian. Ya, itu boleh pada bagian argumentasi. Tadi mempromosikan diri secara tanggung jawab dilengkapi dengan lampiran. Ada pada bagian argumentasi ya. Semua informasi tertulis yang sudah kita sampaikan itu ada pada bagian lampiran. Dari mulai pas foto sampai dengan sertifikat yang kalian punya, itu kita tuliskan dalam struktur bagian argumentasi. Struktur terakhir dalam surat lamaran pekerjaan itu adalah penegasan ulang. Pada bagian penegasan ulang ini kita kembali mengungkapkan keinginan kita. Biasanya kalimatnya adalah saya berharap atau saya meminta Bapak Ibu dapat meluangkan waktu untuk kita bisa saling berwawancara dan dapat mengenal siapakah saya. Begitu dalam penegasan ulang. Ya nak ya, itu struktur, 3 struktur pada bagian surat lamaran pekerjaan. Oke, sekarang kita lihat pada bagian contoh surat lamaran pekerjaan agar kalian bisa menyimpulkan. Sebenarnya akhir dari pembelajaran ini nanti Ibu meminta kalian dapat menuliskan atau dapat mengidentifikasikan isi, sistematika, dan struktur penulisan contoh surat lamaran pekerjaan. Ya, nah, kesimpulannya kita lihat bentuk dari contoh surat lamaran pekerjaan yang ditayangkan. Ya, di awal penulisan sistematika tentunya kita harus menuliskan tempat tanggal surat. Kalau kalian di Depok, ya berarti Depok. Kalau kalian di Jakarta, ya di Jakarta lah kalian tuliskan tempat tanggal penulisan suratmu. Yang kedua, sistematika penulisan itu ada hal dan lampiran. Kalau lampiran itu apa saja yang kamu lengkapi? Tadi poin-poinnya. Kemudian kita tuliskan hal, perihal apakah surat kita itu? Karena kita perihalnya adalah surat lamaran pekerjaan, ya berarti perihalnya adalah surat lamaran pekerjaan.
Setelah itu kalian menuliskan alamat dan tujuan surat. Alamat dan tujuan surat itu kepada siapakah surat kita tujukan, ya nak ya. Kemudian urutan yang ketiga, yang berikutnya sistematikanya adalah salam pembuka. Setelah salam pembuka, tentunya kita menuliskan bagian pembuka. Ingat, bagian pembuka itu kita sampaikan dulu. Kita dapat informasi mengenai lowongan pekerjaan itu dari mana? Dari iklankah? Dari informasi kerabatkah? Atau dari sebuah pengumumankah? Itu kalian sebutkan. Jadi nanti yang membaca tahu, oh iya, saya orang ini mendapatkan informasi berdasarkan iklan yang sudah kita tayangkan di media massa. Begitu ya nak ya. Jadi di awal kamu sampaikan dulu. Kemudian kamu sampaikan juga posisi apa yang ingin kalian inginkan di situ. Oke? Setelah itu isi. Setelah isi kemudian diakhiri tentunya pada bagian penutup. Nah, penutup itu tidak lupa tadi yang penegasan ulang. Dan yang terakhir, pastinya sebagai pernyataan bahwa sayalah yang membuat surat itu, kalian tanda tangani dan berikan nama jelas kalian. Gitu ya nak ya? Sekian dari Ibu, mudah-mudahan dengan waktu yang singkat ini Ibu bisa memberikan pemahaman kalian mengenai surat lamaran pekerjaan dan kalian dapat menyusun kembali, menyimpulkan kembali surat lamar pekerjaan dengan penulisan yang efektif, tepat, dan benar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.